Saya mau ke Mas Hanta ya. Mas Hanta, sudah jadi rahasia umum bahwa partai-partai politik biasanya mengincar pos-pos kementerian basah dan juga pos-pos kementerian elektoral. Bagaimana kemudian Anda melihat perebutan pos menteri basah dan kementerian elektoral antara partai-partai pendukungnya Pak Prabowo seperti Golkar dan juga PAN ini? Ya, Rifana, memang komposisi Menteri Prabowo Gibran ke depan itu tidak bisa dihindari. Partai non-partainya nanti di kuota partai sangat besar ya. Nah, jangan lupa yang menteri dari partai politik ini itu ada dua tarikan preferensi atau aspirasi politiknya antara preferensi ketua umum partai dengan prerogatif presiden itu sendiri. Ya. Nah, untuk menteri yang dari partai itu faktor ketua umum partai menurut saya jauh lebih determinan ketimbang presiden sendiri. Karena itu kemungkinan kalau mau bicara normatif konstitusional, kemungkinan hak prerogatif presiden tereduksi. Itu realitas yang tidak bisa dihindari. Ya. Nah, untuk posisi yang strategis, menurut saya memang ya tidak bisa dihindari karena kalau kita bicara partai kan pertimbangannya kursi dan kontribusi. Kursi itu berapa jumlah kursinya, tapi tidak melulu kursi, tapi kontribusi. Kontribusi itu kalau yang baru bergabung harus beda dengan Golkar dan PAN yang sudah bergabung sejak awal. Mereka yang berkeringat, jadi faktor kualitatif juga harus diperhatikan. Nah, terkait dengan rebutan posisi-posisi menteri, nah ini jadi tantangan Pak Prabowo saya kira untuk memberikan sesuai aspirasi dari ketua umum partai. Cuma menurut saya bagikan dulu ini, ada 3 wilayah kementerian strategis yang barangkali tidak di wilayah partai politik, tapi eksklusif wilayah presiden, yaitu Menteri Triumvirat, Mendagri, Menlu, dan Menteri Pertahanan. Yang kedua, itu yang sangat strategis karena terkait dengan ada penduduk orang banyak, terkait dengan logistik utama, misalnya Menteri Keuangan, SDM, BUMN, itu juga sangat strategis. Jadi dihindari tarik-menarik di partai politik. Yang ketiga, saya kira juga penting yang menguasai dapur kekuasaan presiden, misalnya terkait dengan Mensesnek. Nah, di luar itu saya kira pasti ada jalan tengah untuk partai-partai. Dan biasanya Nana, itu menteri yang sudah wilayah lama, misalnya PAN, Menteri Perdagangan, itu kemungkinan PAN akan mengincar tetap kembali ya, mengincar posisi Menteri Perdagangan. Artinya, saya kira memang banyak wilayah kementerian yang bisa dikompromikan. Dan karena istilah saya nanti kabinetnya ada kabinet kompromistis, akomodatif. Nah, waktu cukup panjang bagi Pak Prabowo untuk mengelola bandul di internal koalisi ini terkait dengan PAN mendapatkan apa dan Golkar mendapatkan apa. Gitu. Baik, saya nanti akan tanya ke PAN dan juga Golkar, fungsi ataupun posisi dari ketua umum partai politik itu lebih besar dibandingin hak prerogatif presiden. Bagaimana bisa untuk begitu? Yang dari partai politik. Apa? Bagaimana Mas? Untuk menteri yang dari partai politik, betul, misalnya Mas Viva Yoga, siapa yang kalau tidak mendapat pensi dari ketua umum partai politik ya. Oke, baik. Oke, terakhir Mas Hanta, bagaimana kemudian efektivitas pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti jika pos menteri basah banyak dikuasai oleh kader partai politik atau banyak diisi oleh kader parpol? Kita tahu ya, di pemerintahannya Pak Jokowi ada 6 menteri dan semuanya adalah kader partai politik yang terjerat kasus hukum. Ya, sebenarnya di partai politik juga tidak dimaknain tidak profesional ya. Jadi saya mengistilahkan proporsional non partai dan proporsional partai. Jadi partai politik juga harus yang profesional. Ya, tergantung Pak Prabowo sebenarnya racikan kabinetnya ini kriterianya harus mau dari partai atau luar partai, dia harus kuat, kokoh agar prerogatifnya tadi kuat. Karena itu satu aspek kompetensi, dia punya pengalaman prestatif. Itu mau dari partai maupun non partai, terutama dari partai harus dilihat pengalaman itu. Yang kedua, dari sisi kemampuan manajerial dan leadership, karena dia akan mengurus birokrasi yang sangat besar, partai birokrasi istilah yang sangat besar. Yang ketiga, integritas seperti Nana khawatirkan tadi, itu juga penting. Yang terakhir, saya kira soal loyalitas. Nah, yang perlu menjadi tantangan adalah yang dari partai kan ada potensi dualisme loyalitas. Dia loyal pada presiden, di saat yang sama tidak bisa hindari juga loyal pada ketua umum partai dengan partai. Nah, jalan ini yang saya kira ketika sudah menjadi pembantu presiden, ya harus tegak lurus, loyal pada kepentingan presiden. Jadi saya kira presiden bisa membuat pagar, koridor, komitmen bersama seperti sebelum-sebelumnya sehingga itu punya terukur. Ada alat ukurnya bagaimana pola komunikasi dan seterusnya. Dan terakhir satu lagi, Nana menurut saya, presiden ini kan racikan pengangkatannya dia ada 3 nih berkelindan. Faktor publik, faktor politik, dan faktor teknokratik.
Nah, apakah yang mana lebih banyak? Apakah faktor politik karena tadi aspirasi partai, atau mempertimbangkan publik jangan sampai si menteri menjadi beban publik karena citra yang tidak bagus, dan teknokratik yang paling penting kalau ingin menjadi pembantu presiden mau dari partai dan non partai, pastikan ketika komunikasi kepada ketua umum bukan sekedar orang partai, tapi dia harus kompeten, punya pendekatan teknokratik sehingga bisa memperkuat pemerintahan ke depan, presiden bisa menunaikan janji kampanye dengan sebaik-baiknya. Baik, kita